Kasus kematian 6 laskar FPI dibawa ke Swiss, ada tuduhan serius. Boleh dikatakan memasuki tahap akhir dari penyelidikan Komnas. Kami kemarin meminta keterangan dari petugas kepolisian, termasuk juga otopsi, plus rekonstruksi atau olah peristiwa pada saat kejadian. Jadi kami di halaman parkir Komnas menyiapkan mobil-mobil yang diperagakan sebagai mobil yang asli begitu, terus kemudian ada anggota kepolisiannya, ada terus juga anggota FPI yang diperagakan oleh orang lain, dan rekonstruksi dari peristiwa pertama bagaimana sampai kemudian mereka kira-kira dibawa ke rumah sakit. Itu yang paling basic ya. Jadi sebelum kubur itu kan kita melihat foto-foto dari mereka ini memang ditembak di bagian dada, itu saya kira supaya langsung mati, jantungnya ditembak, dan minimal setiap orang itu dapat 2 tembakan. Soal posisi misalnya, soal posisi duduk dari polisi itu duduk di mana, terus kemudian yang anggota FPI itu ada di mana, lalu sampai kemudian seperti apa suasananya. Misalnya apakah memang ada perkelahian atau kemudian apakah ada tindakan kekerasan yang lain. Nah, itu yang kami kemarin ujikan pada saat olah peristiwa. Lalu keperluannya itu banyak yang buka, dan itu bekas disiksa, dan banyak bagian badan, mata, kepala itu yang lebam, yang memperlihatkan bahwa ini ada siksaan. Tapi yang fatal itu adalah bahwa mereka siksa dulu lalu ditembak, tapi diakui ini terjadi tembak menembak. Sementara di sisi lain mereka itu sebetulnya tidak. Dari kepolisian itu sangat terbuka dan kooperatif, demikian juga dari FPI-nya dan juga dari masyarakat yang lain plus jasa marga. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kami saat ini sedang menyusun timeline, yaitu timeline versi Komnas HAM, yang didasarkan pada temuan Komnas dan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan juga penyidik. Gitu. Nah, itu yang kemudian akan kami rangkai. Setelah selesai timeline itu dibandingkan dengan versi polisi dan versi FPI, sehingga akan kelihatan di mana perbedaannya, gitu, dan menyimpulkannya juga jadi lebih mudah, gitu. Itu yang sedang kami susun. Sekarang sudah masuk di tahap itu ya, Pak? Sedang masuk di tahap itu, konsolidasi data dan keterangan semua saat ini sedang dikerjakan. Ya, kalau disebutkan seperti kita lihat video ini, ya yang dipertontonkan polisi, ya. Ini kan keterangan dari polisi, dan kalau itu mentah-mentah itu saja diterima oleh Komnas HAM tanpa ada cross-check atau hanya mendengar dari polisi saja, atau mau mendengar dari pihak FPI, maka ini juga saya kira tidak kredibel apa yang dilaporkan oleh Komnas HAM itu. Intinya Kasus kematian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI berbuntut panjang. Tim advokasi kasus itu membawa kasus itu ke lembaga internasional. Sebagaimana diketahui ada temuan pelanggaran HAM dalam kematian 6 anggota Laskar FPI. Tim advokasi kasus kematian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI mengaku melaporkan kasus penembakan ke Committee Against Torture atau CAT atau Komite Anti Penyiksaan Internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Tim advokasi 6 warga sipil yang dibunuh sejak 25 Desember 2020 sudah mengirimkan laporan ke Committee Against Torture di Jenewa. Indonesia terikat dalam konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ujar Ketua Tim Advokasi Haryadi Nasution kepada Kompas.com Minggu 24 Januari 2021. Selain ke Komite Anti Penyiksaan Internasional, tim advokasi melaporkan kasus ini ke International Criminal Court atau ICC.
Pelaporan ke ICC tidak hanya berkaitan dengan kematian 6 laskar FPI, tetapi juga terkait dugaan pembunuhan dalam peristiwa 21 hingga 23 Mei 2019. Adapun peristiwa 21 hingga 23 Mei 2019 yang dimaksud, yakni saat demonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam peristiwa itu ada korban tewas. Haryadi menyebut pelaporan ini karena mereka melihat adanya mata rantai kekerasan aparatur negara yang cenderung sudah menjadi kebiasaan bersifat permanen oleh penguasa. Perihal tanggapan dan diproses oleh pihak ICC, kami masih menunggu, kata Haryadi. Sudah mengetahui langkah tim advokasi yang melaporkan ke ICC. Dalam responnya, kata Haryadi, Komnas HAM mengatakan bahwa laporan ke ICC akan sulit karena Indonesia bukanlah negara bagian dari status Roma. Akan tetapi pihaknya tetap memperjuangkan kasus ini. Dalam hal perjuangan penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia, kita akan terus melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dan sesuai dengan mekanismenya, ucap dia. Dalam bentrok pada 7 Desember 2020 itu, 6 anggota Laskar FPI tewas ditembak polisi karena diduga menyerang petugas. Komnas HAM menyimpulkan bahwa tewasnya 4 dari 6 Laskar FPI termasuk kategori pelanggaran HAM dan mengindikasikan adanya unlawful killing. Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya 4 Laskar FPI untuk dilanjutkan ke pengadilan pidana. Komnas HAM juga merekomendasikan adanya pengusutan terhadap kepemilikan senjata yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Rekomendasi lain Komnas HAM adalah pengusutan terhadap 2 mobil yang membuntuti rombongan pimpinan FPI Rizik Syihab, tetapi tidak diakui sebagai mobil polisi. Terakhir, Komnas HAM meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar HAM. Harapan publik begitu besar atas kerja keras, transparan, objektif, dan independen. Namun harapan itu sirna melalui realita kerja Komnas HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Pasal 89 ayat 3 butir C dalam hal pemantauan, maka Komnas HAM melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terhadap pelanggaran HAM. Ada kesalahan mendasar Komnas HAM dalam menyelidiki kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI, yaitu: pertama, dari peristiwa secara dini dipantau publik diduga penembakan bahkan pembantaian yang terjadi adalah extraordinary. Dengan tuntutan keras akan pembentukan TPF independen, maka sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, seharusnya Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Fit Pasal 89 ayat 2. Kemudian yang kedua, bahwa hasil penyelidikan dengan kesimpulan terjadinya pelanggaran HAM, Komnas HAM seharusnya mengumumkan kepada publik siapa yang diduga pelanggar HAM tersebut. Mengetahui penembak atau pembantai adalah hal termudah dan layak didapat oleh Komnas HAM dalam kasus ini. Dan ketiga, Komnas HAM tidak mampu menjelaskan indikasi penyiksaan, tortur, bahkan terkesan menghindar. Hal ini merupakan pelanggaran atas tanggung jawab moral kemanusiaan yang mendasar. Foto kondisi jenazah yang beredar ternyata tidak terklarifikasi baik dalam penyelidikan. Keempat, Komnas HAM keliru hanya melaporkan hasil kerja kepada Presiden, sebab pada pelaporan reguler saja dilakukan kepada DPR dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung atau Pasal 93 Undang-Undang HAM. Apalagi pelaporan khusus. Komnas HAM itu bekerja bukan atas perintah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengingat kegagalan kerja Komnas HAM dalam kasus penyelidikannya, apalagi mengganggu asas dasar kemandiriannya, maka layak jika Komnas HAM dengan anggota yang kini menjabat patut untuk mendapatkan sanksi. Pemberhentian adalah konsekuensi. Pimpinan dan tim penyelidik kasus penembakan atau pembantaian bertanggung jawab atas kegagalan.
Pemberhentian dari keanggotaan Komnas HAM ini sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-Undang HAM yang membuka pintu pemberhentian atas dasar mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM.